Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Husain Rahmatullah dari kelas TI 3A dengan NIM 246151012. Di sini saya akan mendemonstrasikan program website Koperasi Galagar yang sudah digarap selama 1 semester sebagai pembelajaran kami. Nah, yang pertama di sini kita mengklik website Koperasi Galagar tersebut. Lalu kita melakukan login pada website. Sebelum kita memasuki website koperasi, kita harus mempunyai akses terlebih dahulu. Semisal seperti tamu, anggota, pegawai, dan administrator. Nah, tamu itu berperan sebagai pengunjung koperasi tersebut. Kalau anggota berperan sebagai anggota koperasi yang bisa melakukan pengajuan peminjaman atau pegadaian. Nah, pegawai itu sebagai media ketiganya, semisal kita mengajukan sebuah peminjaman. Nah, pegawai itu yang melakukan penolakan atau penerimaan terhadap pengajuan kita tersebut. Kemudian ada administrator. Nah, dia yang melakukan manajemen terhadap website dan juga terhadap manajemen akses dari anggota-anggota tersebut. Sekarang kita praktekkan aja masuk sebagai admin. Nah, setelah kita masuk ke website koperasi, kita disambut di dalam beranda yang dimana ada tulisan selamat datang di web Koperasi Galagar. Nah, di pojok kiri terdapat user, yaitu kitanya selama kita login, alias profil kita selama kita login, dengan nama, autorisasi, dan timestamp kita. Kemudian ada opsi logout juga. Nah, di bagian kanan itu adalah galeri video, yaitu galeri video-video koperasi yang bisa kita update sendiri sebagai admin. Nah, di navigasi bar terdapat sebuah navigasi yang dimana kita akan diarahkan ke dalam navigasi tersebut seperti profil, galeri, dan manajemen user. Untuk profil sendiri kita dikasih nama profil kita seperti nama, username, password, dan keterangan kita atau otorisasi kita. Nah, kemudian yang di navigasi kedua, yang di bagian galeri, ini terdapat 3 drop down, yaitu video, image, dan news. Karena news tidak bisa dipakai dan belum saya bikin, jadinya yang cuma berfungsi video dan image saja. Nah, di video kita bisa menambahkan video. Kemudian kita bisa menghapus dan menonaktifkannya untuk edit. Sementara saya belum bisa mengeditnya karena belum diajari. Untuk form video, semisal kita mau memasukkan video yang mau kita masukkan seperti contoh lagu ini. Nah, kita menjalin bagian ini sampai dengan akhir. Kemudian kita masukkan kodenya di sini, lalu keterangannya semisal DLBA. Setelah sudah berhasil diinput, maka dia akan memberitahu video berhasil ditambahkan, dan kita bisa melihat preview videonya tersebut.
Semisal kita mau menonaktifkan atau mengaktifkannya juga kita bisa dengan cara memencet nonaktif, lalu kita bisa mengaktifkannya kembali. Karena ini tidak sinkron dengan ini cuman galeri video yang statis, dan proses ininya mensinkronisasinya itu harus menggunakan query yang saya ilmunya belum sampai, jadinya saya belum bisa mengaktifkan atau aktifkan video-video ini ke galeri video. Kemudian ada opsi hapus juga, yang dimana kita bisa menghapus video-video tersebut seperti ini. Setelah dihapus, memberitahukan bahwa video berhasil dihapus. Kemudian ada manajemen galeri gambar. Kita bisa memasukkan gambar terserah, gambar apapun, yang penting formatnya PNG, JPG, dan JPG. Semisal kita mau memasukkan seperti ini. Kita bisa memasukkan keterangan, lalu kita bisa mensubmitnya. Nah, setelah disubmit, kita bisa melihat gambar baru berhasil ditambahkan. Dan kita bisa lihat di sini previewnya dan keterangan yang sudah kita bikin. Nah, manajemen ini galeri gambar itu sama kayak manajemen video. Kita bisa menghapus dan menonaktifkannya. Kemudian lanjut ke manajemen user, di mana kita bisa menambahkan user untuk bisa mengakses koperasi ini. Semisal kita mau menambahkan Budiono, usernya namanya Budi, passwordnya terserah. Kemudian keterangannya, semisal dia punya keunikan khusus, kita bisa memasukkan keterangannya seperti pria tampan. Lalu kita bisa memilih avatarnya. Nah, setelah kita berhasil menambahkan orang tersebut, nanti dia akan muncul di sini. Bisa dilihat tamu Budiono, usernya Budi, passwordnya boot123. Nah, kemudian kita lanjut ke bagian anggota, di mana sama seperti admin, cuman di anggota tidak ada profil manajemen galeri. Soalnya di bagian admin, soalnya manajemen galeri cuman bisa dilakukan oleh admin saja. Di manajemen di manajemen anggota kita bisa melakukan gadai, pinjam, dan titip barang. Untuk gadai kita bisa mengisi formulirnya terlebih dahulu. Untuk formulir pengajuan gadainya kita bisa isi seperti ini, yang dimana kita bisa ngisi tanggal ajuan kita sesuai dengan tanggal kita, lalu tanggal mengajukan kita, lalu memasukkan jenis barangnya. Semisal jenis barangnya itu motor Vario 155. Lalu informasi barang tersebut, semisal varionya itu 155 tapi tahunnya masih muda, tahun 2022. Lalu memasukkan nilai barang vario tersebut mulai dari tahun yang berlaku sekarang atau yang harga pasarannya sekarang. Lalu kita memasukkan dokumen barang, yaitu berupa format file PDF. Lalu memasukkan keterangan pada vario tersebut. Lalu kita bisa submit setelah semuanya beres. Untuk choose filenya sendiri,
dia harus berformat PDF, jadi tidak bisa yang lain. Nah, setelah kita memasukkannya, kita bisa melihat daftar ajuan gadai kita di sini, yang dimana bisa kita lihat di nomor 2 tahun ini, tahun sekarang dengan tanggal sekarang dengan jenis motor Vario, harga 20 juta dengan dokumen yang sudah dilengkapi kayak misalnya STNK tapi berformat PDF. Lalu kita bisa melihat status status pengajuan kita, prosesnya ini seperti sedang apa. Kalau misal statusnya dia masih ajuan, dia ajuan. Kalau misalnya dia berhasil, maka diterima. Kalau misalnya ditolak, maka statusnya ditolak. Nah, untuk bagian peminjaman kita itu sama seperti bagian gadai tadi, cuman bedanya kita di sini mau meminjam. Jadi kalau gadai tadi kan isinya tanggal ajuan, jenis barang, informasi barang dan sebagainya. Tapi kalau di pinjaman, dia tanggal pinjam, besar peminjaman kita butuh, terus keperluannya apa, dan jaminannya itu berupa apa. Dengan bukti jaminannya juga harus berupa file PDF. Kemudian untuk lama meminjamnya kita tulis dengan angka 7, semisal 7 hari, 120 hari atau 360 hari. Kemudian memberikan keterangan, dan setelah memberikan keterangan dan sudah disubmit, dia akan masuk ke tabel daftar pinjam. Dan sama seperti titip barang dan lainnya juga, gadai dan pinjam, titip barang juga seperti itu. Untuk menitipkan barang dagangan, kita harus memasukkan tanggal titipnya, kemudian jenis barang, terus modal barangnya itu berapa. Nanti setelah modal barangnya itu dimasukkan, kita memasukkan jumlah barang yang akan kita titip dan lama titipnya juga. Nah, perbedaan dari kedua layanan tersebut, di bagian titip barang tidak perlu membutuhkan bukti jaminan atau dokumen barang. Nah, kemudian lanjut ke bagian pegawai. Nah, di bagian pegawai di sini hanya ada penerimaan, yaitu penerimaan gadai, pinjam, dan titip barang. Disitulah kita akan menerima, menolak ajuan dari anggota-anggota koperasi kita tersebut. Semisal approval gadai, di sini bisa kita lihat bagian mana saja yang bisa kita approve, bisa kita tidak. Kalau misalnya kita mau approve, tinggal pencet approve. Semisal Motorbit ini yang tadi kita masukkan, kita bisa approve ini, dan setelah kita approve, statusnya otomatis diperbarui. Nah, kita juga bisa menolak, seperti contohnya ini. Kalau misalnya menolak juga, dia bakalan memperbarui statusnya. Nah, untuk statusnya bisa kita lihat di filter ini, yang dimana di filter ajuan terdapat 2 ajuan yang belum diterima atau ditolak. Nah, kemudian di bagian diterima cuma ada 1, dan di bagian ditolak juga ada 1. Kemudian sama seperti pinjam, kita juga bisa melakukan penolakan atau penerimaan terhadap peminjamannya. Filternya pun juga sama fungsinya seperti sebelumnya, yang dimana bisa menerima, memfilter yang bagian status yang sudah diterima, ditolak, ataupun masih diajukan. Begitupun juga titip barang, sama seperti bagian gadai dan pinjam. Kemudian lanjut di akses tamu. Di akses tamu cuman bisa mengakses di bagian home dan profile saja. Tidak ada yang spesial di profil tamu, di akses tamu. Kemudian lanjut ke bagian database, di mana di sini database-nya, tabelnya ada ajuan gadai, image list, yaitu
bagian image yang sudah kita masukkan, kemudian layanan pinjam, titip barang, user list, dan video list. Di bagian user list itu merupakan isi dari manajemen user yang ada di administrasi tadi. Kemudian di bagian video list merupakan kode-kode dari video-video yang kita ambil dari YouTube tadi. Semisal tadi DLBA dan Rock and Roll Star. Kemudian di image list juga sama demikian dengan di video list. Dia berisi gambar-gambar yang sudah kita masukkan tadi di bagian administrator. Kemudian di ajuan gadai, di sini ada ID, tanggal, jenis, info, nilai, dokumen, keterangan, status dari pengajuan tadi, dan user ID. Nah, user ID ini bertindak sebagai for key dalam ajuan gadai ini. Jadi semisal ini kan 6 ini kan merupakan anggota yang melakukan pengajuan. Nah, jadi for key-nya ini bertindak untuk memisahkan antara anggota satu dengan yang lain, akun satu anggota dengan akun anggota yang lain. Jadi pada saat semisal kita login anggota koperasi yang lain, kayak ini, nah ini isinya bakalan berbeda seperti yang satunya, seperti Elpatok. Contohnya seperti di gambar. Nah, begitu juga dengan layanan pinjam dan ajuan ini titip barang. User ID-nya ini bertindak untuk memisahkan akun anggota-anggota lain dari yang lain. Jadi anggota-anggota lain itu tidak bisa dilihat oleh anggotanya itu sendiri. Layanan pinjam, ajuan gadai, dan titip barang, user ID-nya gunanya seperti itu. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang codingan yang telah dibuat. Yang pertama, di sini terdapat Bootstrap dan jQuery. Jadi fungsi Bootstrap di sini adalah styling model buat loginnya itu, seperti kotak yang itu, dan font sama bagian avatar itu juga termasuk bagian dari Bootstrap CSS. Kemudian di sini ada jQuery. Jadi jQuery itu fungsinya buat memasukkan animasi-animasi yang sudah tersedia. Semisal animasi yang drop down tadi itu masuk di bagian jQuery. Kemudian ada bagian password yang kita masukkan tadi, yang dimana jika outnya itu sama dengan out sini, dan juga user dan password sama juga dengan di database, maka setelah kita memasukkan data-data tersebut, kita akan dimasukkan ke bagian cek login. Koneksi.php sendiri itu query untuk memasukkan database kita ke website. Jadi pada saat kita memasukkan server name kita, username, dan password, kemudian database yang mau kita masukkan, kita membuat koneksi untuk menghubungkan web dengan server dengan database kita. Nah, jika koneksinya ini tidak sama, maka dia akan memberitahu koneksi gagal. Kemudian lanjut di cek login. Di sini ada variabel out, user, dan password yang diambil dari database out, user, dan pass yang disesuaikan. Kemudian saat di sini juga ada query. Kemudian di sini ada result dari query-nya. Ini jika data dan outnya itu sama, maka mereka akan menyimpan ID dan outnya. Kemudian dia akan meredirect ke bagian main.php. Nah, kemudian kita lanjut ke bagian main, yang dimana ID dari ini yang sudah kita masuk di cek login itu, dia bakalan
mencocokkannya lagi di database. Kemudian bakalan meminta user, avatar, nama, authentication-nya sama timestamp di database. Kemudian ini bagian bannernya, lalu ini bagian navigasinya, dimana kalau misalnya dia masuk di bagian home, kita pencet bagian home, dia masuk ke bagian main, dia masuk ke bagian beranda. Kemudian bagian profile juga sama demikian, itu berlaku di semua user. Kemudian di sini ada kondisi di mana jika administrator yang login, dia akan menampilkan navigasi, yaitu galeri, video, image, sama news. Cuman dia belum ada, jadi tidak ada. Kemudian di sini juga kalau misalnya administrator yang login, dia cuman bisa mengakses manajemen user. Di sini jika anggota yang login, maka dia hanya bisa mengakses bagian navigasi layanan yang seperti ajuan gadai, layanan pinjam, dan titip barang. Kemudian di pegawai, jika pegawai yang masuk, maka dia akan masuk ke navigasi approval, yaitu approval gadai, approval pinjam, dan approval titip barang. Kemudian ini main kontennya, yang dimana di kolom kiri ini yang menampilkan profil kita di bagian kiri, dan kemudian untuk logoutnya itu sendiri. Kemudian lanjut ke kolom tengah, yaitu kalau misalnya dia masuknya ke beranda, dia bakal memasukkan direktori beranda. Kalau misalnya dia masuk ke navigasi ajuan gadai, dia masuk ke ajuan gadai. Kemudian di kolom kanan itu yang memuat video dan foto-foto yang ada di bagian kanan. Kemudian di galeri image, ini yang bagian galeri video, dan ini bagian galeri image. Kemudian lanjut ke approve pinjam. Ini merupakan GUI dari navigasi bagian approve pinjamnya pegawai, yang dimana di sini ada query untuk mengambil status untuk bisa dimasukkan ke form filter ini, yang dimana mereka mengambil status dari ajuan, diterima, ditolak. Kemudian di sini merupakan tabel hasil dari anggota-anggota yang sudah mensubmit data-data mereka. Nah, nanti kemudian bakalan ditampilkan di sini. Kemudian di sini merupakan status batch-nya, yang dimana jika kita menerima atau menolaknya, maka mereka bakalan terupdate. Lalu di sini buat opsinya, yang dimana jika kita approve, nanti dia akan mengupdate approve-annya itu ke bagian proses pinjam, approve proses pinjam. Nah, di sini jika statusnya itu diterima, maka dia itu bakalan statusnya itu berganti jadi 1. Nah, jika ditolak maka dia 0. Nah, di sini jika misalnya query-nya berhasil diperbarui, maka query tersebut akan menampilkan status berhasil diperbarui. Nah, di sini jika tidak, gagal mengupdate query-nya. Untuk approve gadai, approve pinjam, dan approve proses juga sama demikian prosesnya. Nah, lanjut ke bagian ajuan gadai. Di sini jika ajuan gadainya ini sudah diisi formnya dan kita melakukan tombol submit, maka dia akan menyimpan di ajuan gadai save, yang dimana di ajuan gadai save-nya sendiri ini melakukan koneksi antara database dan juga user ID yang telah disimpan. Kemudian ini merupakan hasil data dari formnya itu bakalan diambil di sini. Lalu persiapan untuk masuk ke direktori sini bakalan tersimpan ke ajuan gadai di dalam aset sini, ajuan gadai di dokumen. Di sini ada validasi, yang dimana jika filenya ini sudah ada atau sama dengan target file, maka filenya sudah terlanjur ada. Sudah ada. Di sini validasi untuk mengecek file sebesar 50 MB. Jika filenya di bawah 50 MB, jika filenya di atas 50 MB, maka filenya kegedean. Kalau misalnya
oke, dia bakalan lanjut ke sini. Di sini merupakan pengecekan file jenis filenya. Jika filenya ini PDF, jika filenya ini nah di sini jika filenya bukan PDF maka dia tidak bisa diupload. Kemudian sini mengecek apakah filenya ini ada error apa enggak. Jika misalnya filenya ada error, maka maaf, filenya tidak terupload, dan jika filenya tidak ada error maka dia akan masuk ke target file di sini. Kemudian di sini ada query untuk memasukkan hasil dari form ajuan gadai yang telah kita masukkan. Kemudian di sini buat validasi ke user. Kalau misalnya data berhasil tersimpan, kalau tidak maka tidak tersimpan. Kemudian lanjut, ini bagian bawah ajuan gadai, yaitu bagian tabelnya untuk menampilkan tabel-tabel yang sudah kita buat. Dan di sini ada fungsi hapus, yang dimana jika kita menghapus filenya tersebut maka dia akan masuk ke sini. Jadi pada saat ajuan gadainya ini sama dengan ID-nya, maka dia akan mengeksekusi query SQL ini, yaitu delete ajuan gadai, di mana ID sama dengan ID. Jika berhasil di delete maka ajuan berhasil dihapus, jika tidak, ajuan tidak berhasil dihapus. Oke, sekian untuk bagian sama jam kurang lebih sama dengan bagian ajuan gadai. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau misalnya suaranya kurang jelas, dan mohon maaf juga kalau misalnya saya berpenampilan seperti ini, karena saya sendiri kesulitan terhadap suara saya sendiri pada saat saya memegang mic earphone. Jadi saya harus mensteplesnya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.